Terlihat seorang gadis sedang berlari mencari rombongannya, guys. Pria ini pun langsung mandangi gadis itu. Dia pun ketinggalan sama rombongannya karena mereka adalah seorang wisatawan. Mereka pun baru sampai di kota ini, tapi malah tidak sengaja bertemu dengan pria tampan ini, guys. Begitu gadis ini menoleh ke belakang, ternyata cantiknya di luar nalar, guys. Sampai pria ini pun tidak sadar selendang gadis itu kena ke wajahnya. Gadis ini pun ingin mengambil selendang itu, baru pergi lagi. Dia pun mendatangi pria itu, guys, dan langsung membuka selendangnya. Ternyata dia sangat terkejut melihat pria itu, guys. Lalu dia pun mandangi wajah pria ini, dan dia pun sangat tampan, sehingga dia pun malu-malu kuda, guys. Gadis ini pun tidak mau menegurnya dulu karena mereka baru saja berkenalan. Dia pun masih takut, guys. Ternyata itu adalah jodoh pria ini tanpa disengaja. Lalu dia pun pergi mencari rombongannya lagi. Pria ini pun sampai terdiam melihat kecantikan wanita itu, guys. Rombongannya pun sudah lama menunggu. Lalu gadis ini pun datang dan mengatakan bahwasanya kita akan segera berlibur. Dia pun minta maaf karena telah lari dari rombongannya. Pemandu wisata ini pun langsung mendatangi rombongan mereka. Dia pun mengatakan bahwasanya kami yang akan memandu semua ibu-ibu, sehingga ibu ini pun sangat senang karena yang memandu mereka sangat tampan. Dia pun kegatelan, guys. Lalu dia pun mengatakan, ayo kita segera berlibur. Akhirnya mereka pun dibawa oleh pria ini untuk melihat wisatawan di sana, guys. Pria ini pun semakin bersemangat karena gadis itu ada di rombongan itu. Mereka pun semuanya senang karena dipandu oleh pria tampan. Tapi gadis itu sepertinya tidak reaksi apa-apa, guys. Dia pun sedang lagi bad mood. Lalu dia pun langsung menunjukkan, inilah tempat wisata kami. Mereka pun langsung menunjukkan objek wisata di sana, guys. Sehingga para ibu-ibu ini pun sangat senang. Dia pun menjelaskan bahwasanya di sini kisahnya sangat banyak. Setelah satu harian berkeliling, mereka pun besoknya akan mencari tempat yang baru. Pria ini pun bingung, guys, karena gadis itu terpisah lagi oleh rombongannya. Dia pun mencari di mana gadis itu berada. Ternyata dia sedang menelpon di pinggir tembok itu, guys. Lalu pria ini pun lega. Dia pun sepertinya lagi bad mood dan sedang bertengkar. Pria ini pun mendengarkan apa yang dipertengkarkan oleh gadis itu. Dia pun mengatakan bahwasanya ini bukan tempat wisatanya. Mari saya tunjukkan tempat wisata yang sebenarnya. Dia pun meminta gadis ini tuh pergi dari tempat itu, guys. Tapi gadis ini pun tidak mau lagi, guys. Dia pun malah mengancam akan melompat dari bangunan yang tinggi itu. Sehingga pria ini pun terkejut. Apakah kamu ingin mengakhiri hidupmu di sini? Lalu dia pun menasihati gadis itu untuk tidak tergesa-gesa. Lalu dia pun tidak peduli, guys, dan tidak mau mendekati sama pria itu. Pria ini pun akhirnya mengalah, guys. Dia pun mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Jangan pernah lakukan hal bodoh seperti itu. Jika kamu butuh bantuan, maka hubungi saja aku. Lalu dia pun langsung pergi, guys, dari tempat itu. Tapi gadis ini malah semakin ingin melompat, guys. Gadis ini pun ingin mengakhiri hidupnya. Dia pun ingin melompat dari atas gedung itu, guys, karena dia sangat frustasi. Tapi pria ini mencoba untuk menghalanginya. Dia pun langsung mengambil rantai dan langsung mendorong wanita itu, guys. Akhirnya mereka pun langsung terjun berdua di bawah. Dia pun sengaja melakukan itu, guys, agar gadis ini tahu bahwasanya mengakhiri hidup itu tidaklah baik. Dia pun langsung menangis, guys, karena ketakutan. Pria ini pun telah berhasil menyadarkan wanita itu, guys, bahwasannya apa yang dilakukan itu adalah hal bodoh. Sehingga dia pun memandangi wajah pria tampan ini, guys. Gadis ini pun akhirnya memurungkan niatnya untuk mengakhiri hidupnya. Lalu pria ini pun langsung disambut oleh temannya dan dia pun minta tolong untuk menarikkan rantai itu agar mereka bisa naik ke atas. Temannya pun langsung menarik rantai itu, guys, sehingga mereka pun berdua naik. Gadis itu pun hanya bisa terdiam, guys, saat dipeluk oleh pria itu. Temannya pun kesulitan menarik rantai itu, guys, sampai ditolong oleh ibu-ibu ini. Akhirnya mereka pun langsung menarik gadis itu ke atas bersama pria ini, guys. Mereka pun semuanya berusaha untuk menyelamatkan wanita ini. Lalu dia pun langsung selamat. Rombongan gadis ini pun terima kasih sama pria ini, guys, karena telah menyelamatkan gadis itu. Lalu pada malam harinya dia pun mendatangi gadis itu lagi. Dia pun mengatakan, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kamu ingin mengakhiri hidupmu? Lalu gadis ini pun bercerita, guys, bahwasannya kehidupannya sangatlah tidak baik. Dia pun dari keluarga yang sangat kaya raya. Tapi keluarganya itu sangatlah ngeri, guys, karena mereka hobi dalam membunuh orang. Mereka pun tidak segan-segan untuk menghabisi semua orang, guys, sehingga membuat gadis itu pun risih. Dia pun selalu dijodohkan paksa oleh orang tuanya. Setiap ada pria yang mendekati gadis ini, mereka pun dihabisi oleh keluarganya. Makanya itu dia takut dekat sama semua cowok, guys. Lalu pria ini pun menjelaskan bahwasanya dia akan baik-baik saja. Walaupun seperti itu adalah keluargamu. Sehingga gadis ini memandang pria itu seperti dewa, guys, karena dia telah dinasihati. Gadis ini pun akhirnya sadar bahwasannya semua yang dilakukan itu adalah buruk. Sehingga dia pun berterima kasih sama pria ini, guys, karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Pria ini pun sangat senang, guys, karena gadis itu akhirnya sudah sadar dan dia pun sangat berterima kasih dan langsung pergi. Pria ini pun tersenyum, guys, melihat gadis itu tersenyum karena dia sangat mencintainya. Gadis ini pun memulai aktivitasnya seperti biasa, guys, dan dia pun sangat terhibur. Gadis ini pun bawa hadiah untuk pria itu, guys, sebagai tanda terima kasihnya karena pria itu telah menyelamatkan hidupnya, guys. Dia pun menitipkan kepada temannya itu untuk memberikan hadiah itu karena dia akan kembali ke kotanya dan tidak akan kembali lagi ke sini. Teman pria itu pun langsung memberikan hadiah itu kepadanya. Mereka pun masih penasaran apa isi dari hadiah itu. Mereka pun langsung membukanya, guys. Ternyata isinya adalah patung dewa. Karena pria ini telah dianggapnya sebagai dewa penyelamatnya. Ibunya pun mohon kepada suaminya untuk membawa anak mereka ke kuil yang ada di kota karena anak mereka dari kecil sudah dinobatkan sebagai orang
seorang yang tidak akan mendapat jodoh. Ibunya pun ingin anaknya itu menikah guys. Lalu suaminya pun langsung izinkan. Sehingga ibunya ini pun langsung bawa anak ini untuk pergi ke kuil kota. Di kota itu pun sangat banyak kejahatan guys. Mereka pun saling menyerang orang yang tidak bersalah. Ternyata kota tujuan pria itu adalah rumah dari si gadis itu guys. Keluarga gadis itu pun sangat ditakuti oleh orang-orang di sana. Mereka pun dilarang untuk mengambil keputusan sendiri, harus persetujuan dari keluarga gadis ini guys. Semua pejabat publik dan juga menteri tunduk atas perintah kakek ini guys. Tapi jika dia tidak menerima pendapat itu, maka dia harus menolaknya. Tidak ada satupun yang bisa membantah keputusan kakek ini guys. Lalu mereka pun mencoba untuk negosiasi lagi, tapi dia tetap menolaknya guys, sampai dia pun menemukan orang yang tepat untuknya. Jika keputusan itu tidak menguntungkannya, maka dia tidak akan menerimanya. Tapi ada satu pejabat publik yang setuju atas perintah dari kakek itu, dan dia pun menerima semua pernyataan dari kakek itu, sehingga dia pun senang guys. Lalu dia pun langsung memberikan kalungan bunga sebagai tanda bahwasannya dia bisa masuk koalisi dari kakek ini. Kedua pejabat publik yang ditolak oleh kakek ini maka langsung dihabisi, dan dia pun menyuruh anggotanya untuk menghabisinya. Itulah kekejaman kakek ini guys. Pria ini pun akhirnya sampai di kota itu. Dia pun tidak peduli jika di kota itu banyak kejahatan, karena tujuan utamanya adalah untuk ibadah ke kuil yang ada di kota itu guys. Baru saja tiba di stasiun kereta, pria ini pun melihat ada sekelompok orang yang melakukan pembunuhan. Ibunya pun minta anaknya untuk tidak ikut campur. Lalu tiba-tiba gangster ini pun langsung datang bersama pasukannya guys. Mereka pun sedang mencari pelaku yang telah menghabisi anggota mereka. Lalu mereka pun sangat ramai guys. Gangster ini pun langsung menyuruh anggotanya untuk membawa pelaku itu di hadapannya. Lalu mereka pun langsung ditarik guys. Pria ini pun langsung melihat orang itu akan dihabisi oleh gangster itu guys. Lalu mereka pun hanya terdiam saja. Gangster ini pun akan menghabisi pelaku itu di depan semua orang guys. Sehingga pria ini pun geram. Dia pun ingin bantunya, tapi ibunya pun langsung menarik tangannya. Ibunya pun minta kepada anaknya itu untuk tidak ikut campur. Mereka pun hanya bisa mendengarkan suara tembakan itu guys, yang menghabiskan nyawa seorang. Lalu pria ini pun bersama ibunya langsung datang ke kuil itu guys untuk melakukan ibadah. Dia pun ingin membuang sial yang ada di badannya agar dia bisa menikah guys. Pendeta suci ini pun langsung melakukan ritualnya. Dia pun mengatakan siapa nama pria itu guys. Begitu dia menyebut namanya, semua orang di sana pun sangat terkejut karena nama pria itu menyandang gelar orang yang sangat ditakuti di daerah itu guys. Lalu pendeta ini pun langsung siap melakukan upacara itu. Mereka pun langsung pergi guys. Pendeta ini pun langsung mengambil handphonenya. Dia pun ingin menelpon sesuatu karena nama pria itu sama persis dengan nama orang yang sangat ditakuti mereka. Lalu tiba-tiba gerombolan mobil ini pun langsung mengejar bus pria itu. Dan akhirnya bus mereka pun berhenti guys karena telah dihadang oleh mobil yang sangat banyak. Seseorang pun langsung turun dari mobil itu guys dan langsung mengarah ke arah bus itu. Mereka pun tidak tahu siapakah pria ini sebenarnya. Pria ini pun sudah bersiap-siap guys. Jika itu adalah ancaman, maka dia akan melawan. Tapi ibunya pun sangat terkejut. Ternyata orang itu adalah adiknya sendiri guys. Dia pun sudah lama tidak bertemu dengan adiknya itu, sehingga pria ini pun sangat senang bertemu dengan kakaknya lagi. Ibu pria ini pun sedih guys karena dia baru pertama kali itu bertemu lagi dengan adik kandungnya. Lalu dia pun minta kepada kakaknya untuk tinggal di rumahnya, tapi kakaknya pun masih keberatan guys. Tapi dia pun minta izin dulu sama anaknya. Dia pun mengatakan apakah ini anakmu. Ternyata dia pun sudah memiliki keponakan yang sudah dewasa guys. Dia pun sangat senang dan langsung memeluk pria ini guys, yang dia adalah keponakannya sendiri. Pria ini pun sangat senang karena telah dipeluk oleh pamannya itu. Ibunya pun sampai sedih guys karena mereka telah bersatu. Mereka pun langsung dibawa ke rumah pamannya itu guys, yang ternyata rumah pamannya itu pun ternyata kaya juga. Mereka pun ternyata berasal dari keluarga kaya guys. Tapi pria ini dan juga orang tuanya sengaja menyendiri ke daerah lain. Mereka pun langsung disambut oleh seluruh keluarganya guys, dan mereka pun sangat bahagia. Pria ini pun dijodohkan oleh ibunya dengan seorang gadis yang sangat diinginkan ibunya. Tapi pria ini sepertinya menolak guys. Dia pun mengatakan bahwasanya aku sudah memilih pilihan bu, ibu tidak perlu harus memilihkannya kepadaku. Tapi ibunya pun menyuruh anaknya ini untuk melihat dulu calonnya itu, baru bisa mengambil keputusan. Tapi pria ini pun sepertinya malas guys. Dia pun tidak mau melihat gadis itu. Tapi begitu ibu memaksanya, langsung dia pun terdiam. Ternyata gadis itu adalah gadis yang selama ini dipuja-pujanya guys. Ternyata pilihan ibunya pun sama dengannya, sehingga dia pun tidak bisa lagi untuk menolak. Lalu dia pun langsung setuju sama ibunya dan menyuruh ibunya untuk mendekati gadis itu agar merencanakan kapan pernikahan mereka. Ibunya pun sempat bingung guys. Awalnya anaknya menolak, tapi kali ini malah dia yang bersemangat. Ibunya pun langsung menepati janji itu guys, sehingga pria ini pun sangat senang. Hubungan mereka pun semakin dekat dan mereka pun semakin akrab guys. Tapi tiba-tiba mereka pun sangat terkejut melihat kelompok gangster itu sedang melakukan kerusuhan guys. Mereka pun selalu membuat keonaran. Tapi kali ini pria itu pun tidak akan membiarkannya lagi. Seluruh anggota gangster itu pun mengadu kepada bosnya bahwasannya ada seorang yang menghajar mereka sampai bawa belur. Pria ini pun langsung bawa gerobak ini
guys. Dan ternyata di atas gerobak itu sudah banyak anggota gangster itu guys yang tepar dibuatnya. Dia pun sengaja melakukan itu agar seluruh anggota gangster itu tidak membuat kerusuhan lagi. Kemarin pria ini pun diam karena ada ibunya, tapi kali ini dia tidak akan membiarkannya guys. Penjahat ini pun mencoba untuk menyerangnya, tapi tangannya langsung dipelintir guys sampai dia pun kesakitan. Ketua gangster ini pun langsung mengatakan bahwasanya dia sudah menyerah. Dia pun berjanji tidak akan membuat keonaran lagi, sehingga pria ini pun langsung mengancamnya guys. Besoknya dia pun langsung mengumumkan kepada seluruh anggota dan juga masyarakat bahwasanya mereka sudah tobat. Lalu pamannya pun sangat bangga dengan keponakannya ini, karena berkat keponakannya ini tidak ada lagi kerusuhan di daerah itu guys. Karena keberanian pria itu membuat gadis ini pun semakin jatuh cinta guys. Lalu pria ini pun pamit sama pamannya itu karena mereka akan pulang ke kampung halamannya lagi bersama ibunya. Gadis ini pun menunggu pria itu di stasiun kereta guys. Dia pun tidak mengangkat telepon pria itu karena dia mau pria itu datang sendiri, tidak perlu harus menghubunginya dari telepon. Tapi temannya pun menyarankan untuk dia mengangkat teleponnya. Akhirnya pria ini pun langsung berbicara kepadanya. Dia pun menyuruhnya untuk datang langsung. Dia pun akan mengatakan sesuatu kepada pria ini guys. Lalu mereka pun langsung matikan teleponnya. Pria ini pun mengatakan kepada ibunya bahwasanya dia ingin mendatangi gadis itu sebentar saja. Akhirnya ibunya pun langsung mengizinkannya guys. Ketika melihat kekasihnya disakiti oleh preman itu, pria ini pun sangat marah guys. Mereka pun masih belum tahu siapa sebenarnya kekasih wanita ini, mengapa mereka berani menyakitinya. Lalu pria ini pun langsung mendatangi seluruh preman itu guys. Gadis ini pun menangis karena dia merasa kesakitan. Tapi preman ini malah menggertaknya guys. Mereka pun sangat ramai. Pria ini pun langsung berlari ke arah preman itu guys. Dia pun langsung menghajar seluruh anggota preman itu karena telah berani menyakiti kekasihnya. Lalu dia pun langsung mengambil handphone kekasihnya yang telah ditahan oleh preman itu. Semua preman ini pun langsung mandangi pria ini guys. Dia pun langsung menghajar seluruh anggota preman itu tanpa ada yang tersisa. Walaupun dia sendirian, tapi mereka tidak ada yang sanggup melawan pria ini guys. Dia pun terus memandangi ketua preman ini karena telah berani menyakiti kekasihnya. Mereka pun mencoba untuk menyerang pria ini terus guys, tapi mereka tidak ada yang sanggup untuk melawannya. Mereka pun semuanya diangkat oleh pria ini. Dia pun ingin menunjukkan bahwa kekuatannya sangat hebat, sehingga semua preman itu pun tidak sanggup melawannya. Mereka pun telah salah mengganggu seorang gadis yang ternyata adalah kekasih pria ini guys. Lalu senjata lollipop ini pun langsung dihajarnya ke arah preman itu guys. Mereka pun semuanya habis dibuatnya. Tangan kosong aja mereka tidak sanggup melawan pria ini, apalagi dia menggunakan senjata. Gadis ini pun sangat bangga karena kekasihnya itu telah berhasil menghabisi seluruh preman itu guys. Tinggallah yang tersisa adalah ketua preman itu. Lalu dia pun langsung dihajar habis-habisan. Karena ketua preman ini jagonya karena banyak anggota. Kalau anggotanya sudah nggak ada, dia pun tidak bisa melawan pria ini guys. Dia pun mendatangi ketua preman itu yang sudah tepar. Lalu dia pun mendengar ada sebuah telepon yang masuk. Dia pun tidak jadi menamplok kepalanya guys. Ternyata ketua preman itu pun ada yang menyuruh. Itu adalah ketua gangster ini guys. Lalu dia pun langsung angkat teleponnya. Dia pun menanyakan kepada anggotanya apakah sudah selesai urusannya. Tapi bos preman itu pun tidak tahu bahwasanya anggotanya sudah tepar semua. Dia pun terkejut guys karena yang mengangkat adalah seorang pria. Dia pun bingung suara siapakah itu. Lalu pria ini pun langsung mengatakan, beraninya kamu menyakiti seorang wanita. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya wanita itu memiliki kekasih? Dan kamu apa tidak takut jika kekasihnya marah? Sehingga pria ini pun langsung mengangkat senjatanya. Dia pun langsung menghantam handphone itu. Sehingga telinga bos preman ini pun langsung mendengung karena kesakitan guys. Gadis ini pun langsung mendekati pria itu dan langsung memeluknya dari belakang. Dia pun sangat ketakutan dengan kejadian itu guys. Lalu hujan pun turun dan pria ini pun menjelaskan bahwa semuanya sudah aman. Gadis ini pun meminta kepada pria itu untuk datang ke rumahnya dan dia pun ingin menikahi pria itu guys, tapi dia harus berhadapan dulu dengan keluarganya. Dia pun takut jika pria ini menjadi pacarnya, maka dia akan dihabisi oleh keluarganya. Karena tidak ada satu orang pun yang berani macari gadis ini selain pilihan dari keluarganya itu guys. Anak ini pun sedang ditawan oleh preman itu guys. Lalu pria ini pun langsung bersiap-siap. Dia pun akan dihabisi oleh preman itu dengan pedang yang sangat tajam. Tapi tiba-tiba gelas pria itu pun langsung menghantam kepala preman itu guys, sampai dia pun terjatuh. Ternyata keluarga dari si gadis itu sedang diancam untuk dibunuh sama preman-preman ini guys. Pria ini pun mencoba untuk menyelamatkan keluarganya itu. Dia pun sengaja ingin mengambil simpati dari keluarganya itu agar dia bisa diterima guys. Karena keluarga si gadis itu terkenal sangat mengerikan. Tapi musuh keluarga dari si gadis itu mencoba menyerang keluarganya, sehingga pria ini pun berusaha untuk menyelamatkannya guys. Dia pun sangat ahli dalam bertarung, sehingga seluruh penjahat itu pun tidak ada yang mampu untuk melawannya. Dia pun mengingatkan kepada ketua penjahat itu untuk tidak mengganggu keluarganya. Padahal mereka bukanlah keluarganya. Dia pun sengaja melakukan itu guys, agar dia bisa mendapat simpati dari keluarga gadis itu. Sehingga dia pun menyuruh kakek ini untuk segera masuk ke mobil dan segera pulang, karena dia yang akan mengatasi seluruh penjahat-penjahat itu guys. Dia pun bukan hanya sekedar ngomong saja, dia pun memiliki kekuatan dan juga membuktikan kepada seluruh keluarga gadis itu bahwasanya dia bisa mengatasi seluruh
seluruh penjahat-penjahat itu guys. Semua penjahat itu pun langsung tepar, sehingga ketua penjahat ini pun ketakutan. Lalu mereka pun langsung pergi dari tempat itu guys. Kakek ini pun langsung beritahu kepada anggotanya bahwasannya pria itu wajib dibawa ke rumah karena dia adalah pahlawan dan dia pun sangat baik. Keluarga gadis itu pun berterima kasih sama pria ini karena telah menyelamatkan mereka. Lalu dia pun langsung dibawa ke rumahnya guys. Mereka pun melapor kepada ayah gadis itu bahwasannya kakek sedang diserang oleh penjahat itu. Lalu kakek ini pun mengatakan kepada anaknya bahwasannya pria itulah yang telah menyelamatkanku. Dia sangat hebat. Sehingga ayah gadis itu sangat menghormati pria itu guys karena dia telah menyelamatkan keluarganya. Dia pun diperbolehkan masuk ke rumahnya dan tinggal di rumahnya guys. Karena keluarganya diserang dan hampir dihabisi, dia pun sangat marah guys. Lalu dia pun menyuruh seluruh anggotanya untuk mencari siapa pelaku yang telah menyerang keluarganya. Lalu pria ini pun langsung masuk ke rumah si gadis itu guys. Seluruh keluarga pun sudah menyambutnya. Mereka pun menganggap bahwasannya pria ini adalah pahlawan karena telah menyelamatkan keluarga mereka guys. Sekuat apapun berjuang, kalau memang tidak jodoh, mau dikata apa? Pria ini pun sedih guys, karena gadis itu akan dijodohkan oleh keluarganya dengan pria yang kaya raya. Keputusan keluarga gadis ini pun mutlak, tidak ada yang berani untuk menggugatnya. Gadis ini pun sedih dan menyuruh pria itu untuk pergi dari rumahnya, karena dia tidak mau jika keluarganya tahu dia dalam bahaya. Pria ini pun hanya bisa terdiam guys, karena dia selama ini memperjuangkan wanita ini untuk menjadi istrinya. Tapi gadis ini pun mengatakan bahwasannya itu tidak akan terjadi. Wanita ini pun tahu gimana ayahnya guys, karena keputusan ayahnya tidak ada yang bisa untuk membantahnya. Ibunya pun sudah tahu bahwasannya pria ini menyukai anaknya. Dia pun meminta kepada pria ini untuk tidak mengantar nyawanya ke rumah ini karena dia tahu keluarganya itu sangat mengerikan. Hati pria ini pun hancur berkeping-keping guys, karena perjuangannya selama ini sia-sia. Di lain tempat, dua kelompok penjahat ini pun bersatu untuk melawan keluarga gadis itu guys, karena keluarga gadis itu tidak pernah terkalahkan. Mereka semua pun akan balas dendam sama keluarga gadis itu guys, karena keluarga penjahat ini banyak yang dihabisi oleh mereka. Lalu mereka pun bersorak untuk membalaskan dendam mereka. Saat di acara ulang tahun dewa mereka pun semuanya beribadah guys. Itu kesempatan penjahat itu untuk menghabisi keluarga gadis itu. Mereka pun semuanya menyerang. Anggota keluarga gadis itu pun mencoba untuk menghalangi, tapi mereka semuanya kalah guys. Pria itu pun sudah tahu bahwasanya keluarganya sedang mau diserang. Semua keluarga yang perempuan pun ketakutan guys, karena penjahat itu semuanya memakai senjata dan mereka pun takut jika penjahat ini menghabisi seluruh keluarganya. Dalam hitungan detik saja mereka pun berhasil menawan semua keluarga gadis itu guys. Tinggallah ayahnya yang seorang diri yang sedang memegang api suci. Dia pun terkejut melihat seluruh keluarganya akan dihabisi oleh penjahat itu. Dia pun sudah pasrah dan bingung guys. Penjahat ini pun sudah bergerak ingin menghabisi pria itu, tapi dia pun minta kepada dewa untuk diturunkan seorang pahlawan. Dan tiba-tiba pahlawan itu pun langsung datang guys. Dia pun adalah pria yang telah menyelamatkan keluarga gadis itu pertama kali, dan ini yang kedua kalinya dia ingin menyelamatkan keluarga gadis itu guys. Seluruh penjahat ini pun sangat marah. Dia pun mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghabisi pria itu. Tapi mereka tidak tahu yang mereka lawan bukanlah cabai-cabean guys, tapi suhu di atas suhu guys, karena dia tidak terkalahkan. Mereka pun mencoba mengkeroyok pria ini guys, tapi dia tidak bisa tersentuh sedikit pun, dan dia pun langsung menggeret penjahat itu. Dia pun mengatakan, beraninya kamu mengganggu keluargaku, maka aku akan menghabisimu. Sehingga ayah gadis itu sangat bangga sama pria itu guys, karena telah menyelamatkan keluarganya yang kedua kalinya. Dia pun langsung membawa anggota penjahat itu langsung ke markas penjahat itu guys. Mereka pun sangat terkejut, bukannya membawa kabar baik, tapi malah melihat anggotanya dihajar habis-habisan sama pria ini guys. Mereka pun tidak ada yang berani untuk menyentuh pria ini. Sampai bos penjahat ini pun langsung didorongnya, dan dia pun meletakkan kakinya dari mejanya dan mengatakan bahwasanya jangan pernah mengganggu urusanku, karena keluarga gadis itu adalah urusanku sendiri. Pria ini pun ternyata punya dendam sama keluarga gadis itu guys, karena dulu keluarganya pernah dihabisi juga. Pria ini pun ingin balas dendam sama keluarga wanita yang dicintainya itu guys, sehingga wanita ini pun sangat terkejut. Ternyata keluarga wanita itu telah menghabisi keluarga pria ini guys, sebanyak 12 orang. Dan dia pun langsung menceritakan kisahnya. Dulu rumah yang kaya raya itu adalah milik kakek dan juga ayahnya. Pria itu pun dulunya adalah dari keluarga yang sangat dermawan guys. Mereka pun sangat dihargai dan juga disegani sama seluruh masyarakat. Kehidupan keluarga pria itu pun dulunya sangat damai. Tapi semua itu pun hancur karena ada satu masalah yang terjadi. Berawal kesalahpahaman antara dua keluarga ini guys, sehingga keluarga gadis itu langsung menyerang keluarga pria itu guys, langsung ke rumahnya, dan semua pun langsung dibawa. Keluarga gadis ini pun langsung menawan seluruh keluarga pria itu guys, dan dia pun akan menghabisi keluarganya semua untuk mengambil alih semua harta-hartanya. Lalu mereka pun langsung ditembaki guys. Padahal masalahnya sepele, tapi mereka pun langsung menghabisi seluruh keluarga pria itu, sehingga pria itu pun waktu kecil langsung melihat keluarganya sudah tewas. Dia pun ingin dihabisi juga guys waktu kecil, tapi untung saja datang kakeknya yang mencoba untuk menghalangi pria itu.
itu. Dia pun mempertaruhkan nyawa dan juga hartanya untuk melindungi cucunya ini. Tapi dia pun malah ditembak juga guys oleh keluarga gadis itu. Sehingga seluruh keluarga pria itu pun tewas dibuat oleh keluarga gadis itu guys. Dan mereka pun melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Anak ini pun mengatakan bahwasanya kakek juga sudah tiada. Lalu mereka pun disuruh kakeknya untuk pergi guys dari tempat itu selama-lamanya. Begitulah kisahnya guys, hingga gadis ini pun terkejut mendengar yang sebenarnya. Dia pun langsung datangi pria itu dan mengatakan bahwasanya balas dendam itu aku sangat menyetujuinya. Aku siap kehilangan seluruh keluargaku karena keluargaku sudah salah menghabisi seluruh keluargamu. Tapi dia pun memohon kepada pria ini untuk menghabisi keluarganya tidak di depannya. Kamu bisa menculik keluargaku untuk menghabisinya di belakangku. Lalu dia pun langsung pergi meninggalkan pria itu guys, karena dia tahu bahwasanya keluarganya akan dihabisi oleh pria yang dicintainya. Pria ini pun ditampar sama ayah wanita itu guys, karena dia ketahuan menjadi penyusup di keluarga mereka. Sehingga mereka pun akan menghabisinya. Pria ini pun awalnya tidak mau melawan guys, dia pun hanya bisa pasrah. Lalu ayah wanita itu pun ingin menembaknya. Tapi tiba-tiba anggotanya pun mengatakan bahwa anak gadisnya sedang diserang oleh seorang gangster. Gangster ini pun langsung menarik rambut dari anak gadisnya itu guys dan langsung menyeretnya. Dia pun langsung melaporkannya kepada ayahnya, sehingga ayahnya ini pun sangat marah. Pria ini pun langsung pingsan guys karena hentakan yang ada di kepalanya. Mereka pun bergegas ke arah musuhnya itu guys, dan mereka pun sudah menunggunya. Disinilah peperangan yang sangat epik terjadi guys, karena ayahnya ini akan dihabisi oleh musuhnya itu dan dia pun sudah menawan anaknya. Tapi tiba-tiba ada satu gangster lagi yang datang guys. Dua gangster ini pun bersatu untuk melawan keluarga dari wanita itu. Bos gangster ini pun malah marahi penjahat ini guys dan mengatakan bahwasanya dia adalah makananku, kamu tidak perlu ikut campur. Lalu tiba-tiba pria itu pun datang lagi guys menggunakan mobilnya. Dia pun ingin menghabisi keluarga wanita itu, sehingga dia pun menghalau seluruh anggota gangster dan juga penjahat itu guys. Dia pun tidak mau jika urusannya diambil alih sama mereka. Lalu dia pun langsung turun dari mobilnya. Dia pun mengatakan kepada bos penjahat itu dan juga gangster itu bahwasanya itu adalah makananku juga, kalian tidak perlu harus ikut campur. Keluarga wanita ini pun langsung marah dan mengatakan bahwasanya walaupun kalian tiga, aku tidak akan gentar sedikit pun. Ayolah kita mulai permainannya. Lalu mereka pun langsung menyuruh seluruh anggotanya untuk bersiap-siap. Ternyata mereka sudah bersembunyi di bawah tanah itu guys. Pria ini pun bersama dengan bos gangster dan juga bos penjahat itu dengan tujuan sama, yaitu menghabisi keluarga dari wanita itu. Dia pun tidak ada takutnya sama sekali. Langsung dia pun langsung ambil senjatanya dan menghabisi seluruh anggota keluarga wanita itu guys. Tidak perlu banyak anggota, cukup dia sendiri saja guys menghabisi semua anggota bos wanita itu. Dia pun dengan sangat mudah menghabisi mereka, sehingga dua bos penjahat ini hanya santai saja. Mereka pun hanya menonton pria ini menghajar seluruh anggota dari gadis itu guys. Semuanya pun berterbangan, tidak ada yang mampu melawan pria ini sendirian. Sampai seluruh anggota keluarga wanita itu pun terkejut melihat kekuatannya. Tiba-tiba ayah wanita ini pun melihat dari sosok tubuh pria itu bahwasanya dia keluar kakeknya dulu yang pernah dihabisinya. Dia pun teringat dia dulu pernah menghabisi kakeknya itu, sehingga dia pun langsung kumat jantungnya guys, dan dia pun menjadi stroke. Awalnya pria ini pun ingin menghabisi keluarga wanita itu guys karena dia ingin balas dendam. Tapi dia pun sangat kasihan melihat ayah wanita itu guys yang sudah kaku karena stroke. Dia pun langsung datanginya dan langsung mengobatinya guys. Ternyata pria ini pun bisa mengobati akupuntur, sehingga dia pun bisa mengobati orang yang stroke. Kakek ini pun sampai bingung sama pria ini guys, mengapa dia musuhnya tapi malah mau mengobatinya. Dia pun membalaskan dendamnya itu dengan cara menyadarkan seluruh orang jahat bahwasannya tidak harus balas dendam dengan kekerasan. Lalu pria ini pun langsung menghantam jantungnya dan akhirnya jantungnya pun langsung berdetak lagi guys. Dia pun akhirnya selamat. Pria ini pun sengaja menyelamatkan ayah wanita itu guys agar dia sadar bahwasannya apa yang dilakukan selama ini itu adalah salah. Akhirnya dia pun minta maaf sama pria itu guys karena telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Dia pun berjanji akan menyerahkan seluruh kekayaannya itu karena itu adalah asal muasalnya dari kakeknya. Pria ini pun langsung maafkan ayah wanita itu guys. Lalu kedua penjahat ini pun bersatu. Mereka pun akhirnya baikan dan tidak ada lagi namanya permusuhan. Sehingga pria itu pun sangat senang guys. Lalu mereka pun dijodohkan sama ayah wanita itu dan akhirnya pernikahan mereka pun direstui. Dan akhirnya pun endingnya sangat bahagia guys. Mereka pun semuanya sangat senang dan saling baikan, tidak ada lagi yang namanya musuhan. Akhirnya filmnya pun selesai guys.